Menurut saya ini adalah alternatif terbaik kalau kalian nggak pengen beli Pro Controller untuk Nintendo Switch yang official. Ini adalah yang paling bagus sejauh ini yang pernah saya jajal, dan saya akan bahas di video kali ini. Jadi selamat datang di Gaming Journal Wisnu Kumoro. Jadi ini adalah varian dari controller yang paling terkenal saat ini untuk Nintendo Switch, yaitu adalah Ultimate C Bluetooth Controller dari 8-bit Do. Dan ini adalah varian yang C atau huruf C. Bedanya apa sama yang biasa? Yang biasa itu bisa untuk berbagai konsol, bahkan bisa untuk PC kalian. Sedangkan ini cuma untuk Nintendo Switch aja. Makanya saya bilang ini bisa jadi alternatif buat kalian yang mungkin kurang suka dengan Pro Controllernya Nintendo Switch yang official, yang menurut saya sebenarnya bagus-bagus aja, secara layout enak, tapi mungkin harganya kurang enak. Ini harganya lebih murah, bisa kalian cek di e-commerce ya harganya berapa, karena tergantung kalian nontonnya kapan, harganya bisa berubah-berubah. Jadi ya saya nggak nyantumin harga di video kali ini, tapi yang jelas ini harganya lebih murah daripada Pro Controllernya Nintendo Switch. Untuk konektivitas ini bisa pakai kabel dan juga bisa Bluetooth. Dan untuk baterainya ini udah ada baterai 500 mAh. Dan menurut saya ini udah standar industri ya, memang segini ukuran baterainya, bisa dipakai untuk seharian kalau dipakai nonstop. Dan secara konektivitas ini juga seamless, Bluetooth-nya bagus, hampir tidak terasa latensinya. Lalu apa bedanya ini dengan Pro Controller yang versi official? Kalau menurut saya jelas dari teksturnya, itu jelas berasa banget bedanya ketika dipegang. Mungkin kalau kalian cuma nonton doang atau cuma ngeliat doang ya di e-commerce mungkin nggak kelihatan bedanya, tapi ketika dipegang itu berasa banget bedanya. Ini jauh lebih ringan dibandingkan Pro Controller, mungkin karena materialnya berbeda. Tapi juga ini terasa lebih murah ketimbang ini ketika dipegang. Meskipun sama-sama ada unsur plastiknya, tapi ini rasanya plastiknya kayak lebih murah ketimbang plastik ini. Ini memang terasa premium sekali si Pro Controller ini. Sedangkan kalau ini rasanya ya kayak plastik biasa aja. Meskipun memang di bagian belakangnya ada sedikit tekstur supaya gripnya lebih enak, dan juga tombol left right-nya yang menurut saya familiar, jadi nggak akan terasa banyak perbedaan dibandingin sama Pro Controller. Analognya pun begitu, ini persis sama dengan Pro Controller, tapi yang membedakan adalah layout tombolnya. Di sini, ini layout tombolnya disesuaikan dengan Nintendo Switch, sedangkan kalau ini agak beda, karena semua ngumpul di tengah. Selebihnya adalah tinggal masalah preferensi warna, karena kalau Pro Controller juga ada variannya, banyak macamnya. Ini kebetulan yang juga versi Super Smash Bros kalau nggak salah, ya, limited edition juga katanya waktu itu. Sedangkan kalau ini warnanya cakep banget, ya. Makin kesini makin banyak controller yang warnanya cakep. Jadi ini masalah preferensi aja. Jadi kalau kalian suka warna yang macam-macam, ini kayaknya variannya lebih banyak ketimbang Pro Controller. Dan overall semuanya balik lagi ke masalah selera, ke masalah preferensi gaya main. Kalau kalian suka sama controller yang ringan, udah jelas ini adalah alternatif terbaik karena ini ringan banget. Sedangkan kalau kalian lebih suka yang berat gitu ya, ini lebih berbobot. Jadi terserah gaya main kalian lebih suka yang mana. Dan selain bahas aksesoris ini, saya juga pengen share mengenai game apa yang lagi saya mainin akhir-akhir ini. Dan kurang lebih ada 3 game yang paling sering saya mainin dan ada di 3 platform yang berbeda. Yang pertama yang paling sering saya mainin adalah Final Fantasy Tactics Advance, dan itu adalah game dari Game Boy Advance. Dan saya mainin di Anbernic RG35XX. Dan emulator yang saya pakai adalah MGBA, dan saya mainin ini karena saya kangen aja dengan nuansa dan juga storyline dari game ini. Saya suka banget. Kayak baju yang saya pakai, ini adalah baju Final Fantasy, jadi memang saya adalah penggemar Final Fantasy, saya penggemarnya Square Enix dan Squaresoft ya dulu. Jadi ya ini adalah semacam nostalgia aja untuk saya main. Dan game kedua yang cukup banyak menghabiskan waktu saya adalah Baldur's Gate 3. Buat kalian yang belum pernah main Baldur's Gate 3, ini mungkin akan bingung di awal, ini sebenarnya mau ngapain game ini, karena kok kayak dilepas banget. Dan memang gayanya begitu, mekanismenya memang open world, total, dan kalian terserah mau melakukan apapun di situ, mau menyelesaikan gamenya atau enggak, atau cuma muter-muter doang juga terserah kalian. Dan itu adalah daya tarik dari game ini. Jadi seberapa cepat kalian mau menyelesaikan gamenya, itu terserah kalian, atau kalian mau menikmati tiap ornamen dari dunianya yang memang gede banget dan banyak banget, kompleks banget, juga silahkan. Dan ini yang menyebabkan saya akhirnya menghabiskan ratusan jam untuk mainin game ini doang. Sebegitu nagihnya. Dan sebenarnya untuk game ketiga itu adalah game Octopath Traveler 2. Tapi saya mainnya sambil lalu aja, jadi tidak terlalu fokus. Saya lebih fokus di 2 game yang tadi saya sebut sebelumnya.
Dan buat yang belum pernah main Octopath Traveler 2, nggak perlu khawatir, nggak perlu main yang pertama dulu, karena cerita di Octopath Traveler 2 sebenarnya terpisah, bisa dibilang seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalian main dari awal di game yang kedua ini juga nggak apa-apa. Karena mekanismenya bisa dibilang mirip-mirip dengan yang pertama, malah lebih lengkap dengan beberapa fitur yang menurut saya lebih komprehensif dan lebih ngebantu untuk leveling up ketimbang game yang pertama. Karena game yang pertama itu leveling up-nya menurut saya entah kenapa kayak lebih lama ketimbang yang kedua. Atau perasaan saya doang. Tapi kayaknya gitu deh. Saya ngerasa waktu game yang pertama leveling up-nya itu lama banget. Bener-bener lama banget. Sedangkan yang kedua ini kayaknya sedikit lebih cepat. Atau mungkin karena saya udah mulai terbiasa ya, jadi saya lebih nyaman aja untuk main yang kedua ini. Dan paling itu adalah 3 game yang saya mainin belakangan ini. Dan untuk berikutnya game apa yang lagi saya penasaranin ya? Kayaknya gamenya ini, Wukong. Game si Kera Sakti ini bener-bener bikin saya penasaran akan seperti apa. Karena dalam waktu dekat ketika saya bikin video ini akan rilis di Steam. Jadi saya penasaran dan saya akan beli kayaknya. Tapi kita lihat aja nanti gamenya seperti apa. Harganya cukup lumayan. Jadi saya perlu berhati-hati karena harga game sekarang makin naik. Ya kalian tahulah gara-gara apa. Jadi perlu hati-hati untuk beli game. Dan paling sekian untuk video kali ini. Semoga kalian dapat informasi yang kalian butuhkan dari gaming jurnal Wisnu Kumoro. Dan semoga kalian suka terutama aksesoris Nintendo Switch ini. Karena saya suka banget. Silahkan cari di e-commerce. Semoga stoknya masih ada dan semoga harganya tidak berubah. Karena terakhir kali saya ngebahas mengenai sebuah controller ternyata belum seminggu harganya udah berubah. Jadi saya mohon maaf ya. Dan kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi dari video ini. Dan sampai ketemu lagi di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!